Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ainur Fadilah dengan NIM 112211540. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu topik penting dalam dunia perpajakan, yaitu mengenai pajak penghasilan PPh 21 dan PPh 26 dengan ulasan PMK nomor 66 tahun 2023 tentang natura atau kenikmatan. Kalian tahu gak sih apa itu pajak penghasilan PPh pasal 21 dan 26? Pajak penghasilan atau PPh 21 dan PPh 26 adalah dua pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau wajib pajak luar negeri di Indonesia. Berikut merupakan penjelasan lebih rinci mengenai keduanya. PPh 21 adalah pajak atau penghasilan yang berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubung dengan pekerjaan dan jabatan yang dikenakan atau penghasilan yang diterima oleh orang pribadi termasuk karyawan, pekerjaan lepas, dan individu lainnya. Subjek pajaknya yang pertama yaitu warga negara Indonesia yang menerima penghasilan, kedua warga negara asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun. Objek pajaknya yang pertama gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan imbalan lainnya yang diterima oleh karyawan. Kedua, penghasilan dari pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, dan profesional lainnya. Yang ketiga, penerima dalam bentuk natura atau kenikmatan atau setelah PMK nomor 66 tahun 2023. Tarif PPh 21 bersifat progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi juga persentase pajaknya. Berikut adalah tarif yang berlaku per 2023. Pertama, penghasilan sampai dengan 60 juta rupiah dikenai pajak 5%. Kedua, penghasilan 60 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dikenai pajak 15%. Ketiga, penghasilan 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dikenai pajak 25%. Yang keempat, penghasilan di atas 500 juta rupiah dikenai pajak 30%. Pemotongan dan pelaporan. Yang pertama, pemberi kerja wajib memotong PPh 21 dari penghasilan karyawan dan menyetorkannya ke kas negara. Kedua, pemberi kerja juga wajib melaporkan pemotongan pajak tersebut setiap bulan dan tahunan. Elemen PTKP pada PPh pasal 21. Sesuai dengan aturan peraturan Menteri Keuangan, besaran PTKP untuk tahun 2016 yaitu 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 untuk tambahan wajib pajak yang sudah menikah, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan sekeluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Selanjutnya mengenai PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri yang tidak memiliki tempat tinggal di Indonesia. Subjek pajaknya yaitu warga negara asing yang menerima penghasilan dari sumber di Indonesia. Tarif pajaknya, tarif PPh 26 umumnya adalah 20% dari jumlah bruto penghasilan yang diterima oleh warga negara asing. Objek pajaknya yaitu penghasilan yang diterima dari pekerjaan, jasa, sewa, royalti, dan penghasilan lainnya yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan dan pelaporan.
Pihak yang membayarkan penghasilan kepada WNA wajib memotong PPh 26 dan menyetorkannya ke kas negara. Pelaporan dilakukan oleh pihak yang melakukan pemotongan pajak. Kemudian saya akan membahas mengenai PMK nomor 66 tahun 2023. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 66 tahun 2023 mengatur tentang perlakuan pajak atas natura dan atau kenikmatan yang diterima oleh karyawan. Natura adalah barang atau fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai bagian dari kompensasi. Aturan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2023 dan mencakup ketentuan mengenai jenis dan batasan nilai tertentu dari natura yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Ruang lingkup dan objek pajak. Natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai atau penyedia jasa, baik dalam hubungan kerja maupun hubungan jasa, merupakan objek PPh. Artinya, jika pemberi selain uang, seperti fasilitas atau barang, ini dikenai pajak penghasilan bagi penerimanya. Objek pada pajak ini berlaku untuk imbalan yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja, kontrak kerja, atau dokumen sejenis yang membuktikan pemberian natura atau kenikmatan sebagai bagian dari kompensasi kerja. Natura yang menjadi objek PPh, yaitu yang bernilai ekonomis dan diberikan kepada pegawai tertentu seperti kendaraan pribadi untuk pejabat tertentu, akomodasi, membership, dan liburan keluarga. Saham, itu pun jika bukan bagian dari ESOP atau stock option. Jenis natura yang dikecualikan. Tenang, gak semua natura kena pajak kok, ada beberapa yang dikecualikan. Seperti makanan dan minuman di tempat kerja, bingkisan hari besar, maksimal Rp3 juta per tahun, fasilitas pengobatan dan kesehatan, peralatan keselamatan kerja, dan natura dari lokasi terpencil. Cara menghitung PPh atas natura. Pertama, dasar pengenaan pajak adalah nilai pasar atau nilai wajar dari natura atau kenikmatan yang diberikan. 2. Jika barang atau fasilitas tidak dapat nilai secara wajar, misalnya seperti tiket pesawat, hotel, hiburan, maka pajak dihitung dari 75% nilai nominal barang atau fasilitas dikalikan tarif PPh 21 yang berlaku. Ketiga, tarif PPh yang digunakan adalah tarif progresif sesuai penghasilan kena pajak setahun. Dampak PMK nomor 66 tahun 2023 bagi wajib pajak. Dengan aturan baru ini, perusahaan harus lebih teliti mencatat dan menghitung PPh atas natura. Pegawai juga harus sadar bahwa benefit non-tunai itu sekarang bisa memengaruhi jumlah pajak yang dipotong dari gaji. Dampaknya bagi pemberi kerja, yang pertama harus menilai dan mencatat antara natura sebagai penghasilan karyawan, kedua menyesuaikan sistem payroll dan pelaporan PPh 21. Bagi pegawai, pertama penghasilan bruto bertambah jika menerima natura, kedua perlu perencanaan pajak personal yang lebih baik. Perbandingan sebelum dan sesudah PMK 66 tahun 2023. Nah, sebelum tahun 2023 ini, natura tidak dikenai pajak. Tetapi sekarang lewat PMK nomor 66 tahun 2023, sebagian besar natura sudah termasuk objek PPh 21 dengan kriteria sebagai berikut. Yang kena natura sebelum PMK 66 tidak kena PPh, sesudah PMK 66 kena PPh kecuali yang dikecualikan. Kepatuhan sebelum PMK 66 sulit diawasi, sesudah PMK 66 lebih transparan. Beban pajak sebelum PMK 66 lebih ringan, sesudah PMK 66 potensi pajak akan naik. Artinya kalau kamu dapat
benefit non-tunai dari kantor itu bisa dihitung sebagai penghasilan dan dikenai pajak, kecuali beberapa ada yang dikecualikan. Kesimpulannya, PPh 21 dan PPh 26 memiliki perbedaan dalam subjek pajak dan objek pajak, serta cara pemotongan dan pelaporannya. PPh 21 lebih fokus pada penghasilan individu di dalam negeri, sedangkan PPh 26 mengatur pajak untuk WNA yang menerima penghasilan dari Indonesia. PMK 66 tahun 2023 memperjelas bahwa natura dan atau kenikmatan yang diberikan dalam hubungan kerja jasa umumnya menjadi objek PPh dengan beberapa pengecualian penting. Nilai pasar atau nilai wajar menjadi dasar pengenaan pajak dan pemberi kerja wajib melakukan pemotongan serta pelaporan. Kebijakan ini bertujuan untuk keadilan dan kepastian hukum dalam perlakuan pajak atas kompensasi non-tunai di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa.